Pada saat Kumparan kemari, Kumparan melihat masyarakat melewati jalan-jalan yang di sebelah kanan dan kirinya adalah tembok pembatas proyek tersebut. Kita akan lihat ke depannya apakah wilayah ini akan tercapai oleh proyek tersebut. Tapi yang jelas, ini sangat nyata mengganggu nelayan kita dalam mencari ikan sehari-hari di laut. Dan kejadian ini sudah 3 bulan. Hampir semua sawah-sawah produktif dimanapun itu tidak ada yang di bawah Rp500.000 per meter. Di kampung saya itu 1 juta per meter. Ini kok Rp50.000 per meter. Nah, itu betapa ruginya rakyat. Kita tanya sama Said Didu, dia yang ngomong mana datanya, tunjukin lokasi di mana. Maret 2024, Presiden Jokowi menyetujui 14 proyek strategis nasional atau PSN baru. Salah satu diantaranya adalah proyek Green Area dan Eco City di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Banten. Proyek ini ditaksir menelan biaya investasi Rp65 triliun dengan area pengembangan sekitar 1.756 hektar. Kawasan yang rencananya akan dinamakan Tropical Coastland ini dihadirkan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Penetapan PIK 2 sebagai PSN menuai pro dan kontra. Di satu sisi, proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, banyak yang khawatir tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, budaya, terutama nasib penduduk setempat. Mantan staf sus Menteri ESDM Muhammad Said Didu mengkritik keras pelaksanaan PSN di PIK 2. Kira-kira latar belakangnya saya katakan 1, penggusuran rakyat, 2, terancamnya negara, 3, ada orang yang seakan-akan bisa bebas berbuat apa saja di negeri ini. Itu kira-kira yang ini menggugah saya, Mas. PSN PIK 2 dan faktanya itu terjadi karena kita lihat setelah PSN PIK 2 diumumkan 2 hari setelah pemilihan pemenang Pilpres, maka nama proyek PIK 2 itu, seluruh nama proyek itu menjadi proyek PIK 2. Dulu di Kronjo itu PIK 9. Nah, seperti kita pahami, PIK 2 dulu hanya setelah di Kosambi. Nah, Teluk Naga PIK 3, Kronjo PIK 9. Nah, ini kok berubah semua jadi PIK 2. Anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan alasan masuknya PIK 14 PSN baru yang disetujui pemerintah. Menurutnya PSN seharusnya tidak dikelola developer swasta. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat juru bicaranya memastikan tak ada unsur politis dari penetapan PIK masuk ke dalam PSN tahun 2024. Dari penelusuran tim Kumparan, pembebasan lahan untuk proyek pengembangan PIK 2 sudah mulai berjalan di beberapa daerah di utara Tangerang. Ada beberapa area yang bahkan sudah dibangun tembok-tembok pembatas tinggi. Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang, disebut sebagai titik awal pengembangan PIK 2. Di sini nantinya akan dibangun tol penghubung antara PIK 1 dan PIK 2. Di daerah ini juga sudah dibangun tanggul tinggi di dekat bibir laut. Akibatnya warga harus akrab dengan banjirop yang sewaktu-waktu datang. Sebagian besar nelayan pun merogoh kocek lebih dalam untuk biaya melaut karena harus menempuh jarak lebih jauh dari biasanya bila mau mendapatkan ikan. Kondisi sama juga terjadi di wilayah Mauk hingga Kronjo. Kita bisa melihat di belakang kita ini terdapat wilayah rumah-rumah warga
yang meninggali wilayah pesisir pantai Pantura di wilayah Kabupaten Tangerang, tetapi di belakangnya terdapat pembangunan proyek kota PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2. Pada saat Kumparan kemari, Kumparan melihat masyarakat melewati jalan-jalan yang di sebelah kanan dan kirinya adalah tembok pembatas proyek tersebut. Dengan begitu akan menjadi pertanyaan, apakah wilayah rumah warga yang meninggali daerah pesisir ini akan menjadi bagian dari proyek tersebut? Sedangkan pemerintah sudah menetapkan ini sebagai PSN, dan di beberapa publikasi PIK 2 menyatakan bahwa wilayahnya akan dibangun dan dikembangkan seluas 1.755 hektar. Tim Liputan Kumparan sempat mencoba masuk ke wilayah proyek di sebidang tanah sawah yang sedang diuruk di daerah Muncung. Menurut warga, sawah ini sebelumnya adalah salah satu akses warga menuju ke arah tambak. Sayangnya saat baru masuk sekitar 100 meter, mobil kami dihadang pemuda setempat yang mengaku mendapat arahan dari pengembang agar tak mengizinkan siapapun masuk ke area proyek. Warga Kabupaten Tangerang yang tinggal di sisi pantai utara menuding pengembang PSN PIK 2 mematikan mata pencaharian petani padi dan tambak. Warga menuduh pengembang sudah menimbun lahan-lahan mereka, meski ganti rugi pembebasan lahan belum diterima. Adapun harga yang ditawarkan ke masyarakat terlalu rendah. Pas berkisar antara 2013 itu, datanglah orang-orang yang mengatasnamakan orang Alus Dayu bahwa membutuhkan lahan ini, mau dijual berapa. Dulu kita juga nggak tahu infonya itu akan ada seperti ini, yang notabene sekarang Tanjung Burung udah jadi kota gemerlap lah bahasanya. Waktu itu ya kita tidak 100% untuk dijual, karena kan memang waktu itu ada tawaran, kita bertahan harga. Karena desakan hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya kita ada sedikit kesalahan, dicari memang kesalahannya, sebenarnya sepele. Jadi kan dia karena setiap hari memintalah bahasa untuk sebelah depan tambak itu, yang notabene orang Tanjung Burung bilang empang sudah jadi, dibelilah gitu. Saya ingat benar itu hanya 1 hektar dia minta. Oke, yang depan itu bagaimana? Dengan harga 125 juta. Ribu, mohon maaf. Akhirnya terima duit 1.250.000.000. Cepat prosesnya. Belum dikasih surat apa aja langsung dikasih. Ya. Saat itu kita nggak tertarik dengan duit per meter 125.000. Kita maunya kalau bisa 250.000 per meter. Karena kan itu udah menghasilkan uang, udah produktif, udah bisa objek pemancingan. Oh bukan. Enggak ya? Istilahnya bukan. Dijebak lah bahasa. Dijebak lah, karena kan kita diminta 1 hektar, dia mintanya semuanya. Kita nggak ngasih. Nah, kita kasih 1 hektar karena kan kita juga selain kita butuh biaya dan dia melobi lah bahasanya. Kita pikir sudah cukup. Ternyata dengan 1 hektar itu bagian dari umpan supaya kita itu akhirnya dengan 1 hektar itu sisanya ya mau nggak mau kita harus lepas dengan harga yang tadi sama. Saat ditemui tim Kumparan di bulan Juli, lebih banyak warga yang memilih diam. Diduga ada intimidasi yang diterima warga saat proses pembebasan lahan. Namun, kini mulai banyak warga yang berani bersuara, membela hak-haknya atas lahan yang mereka miliki. Rakyat ini, rakyat Banten itu yang terdampak itu sudah mulai berani berbicara, speak up begitulah begitu. Jadi berani bicara dan berani juga menyatakan bahwa ini tanah kami tidak kami jual dengan apapun alasannya itu, dengan berapapun harganya, kira-kira begitu. Jadi ada beberapa kelompok yang memang sudah menyerah gitu ya, tadi dengan harga yang sangat minim. Kemudian mungkin dengan harga ada juga warga masyarakat yang saya maunya harga sekian, ya, jadi ada negosiasi gitu ya, walaupun belum di approve oleh mereka. Tapi ada juga yang saya tidak akan jual sampai kapanpun. Ada unsur pemaksaan juga, dan ada juga didatangi oknum, apakah itu pihak preman, apakah itu pihak APDESI, asosiasi pemerintahan desa itu juga mereka
malah bertindak seolah-olah mewakili pembeli tanah gitu, mewakili proyek, mewakili kontraktor gitu kan. Mereka membujuk-bujuk rakyat gitu kan. Termasuk juga oknum katakanlah secara tidak langsung ya TNI juga, sehingga rakyat tuh ada perasaan mencekam, ketakutan sampai sekarang seperti itu. Jadi, mereka situasinya agak berbeda setelah kami mulai aktif. Bantahan soal intimidasi tersebut disampaikan Haris Azhar selaku penasihat hukum Agung Sedayu Group. Haris menyebut klien membeli tanah warga setempat dengan harga lebih tinggi. Kalau ada bukti 30 juta, 100 juta per meter, berapapun itu, sampaikan aja. Nggak ada kok dipaksa-paksa, ini 50.000 ya. Nah, pakai pembanding, di sekitarnya dijual berapa, gitu aja bos. Saya nggak ngecek semua dalam arti kata setiap waktu, setiap tempat saya cek, itu enggak. Cuman kayak gini-gini nih pas lagi rame gitu ya, sebelum kadung tambah rame, saya juga udah ngecek. Saya tanya sih harganya berapa, emang 50 meter Pak. Memang 50.000 per meter gitu. Pasarannya begitu. Siapa yang menentukan? Saya nggak tahu. Yang Anda mau tuduh katanya dibilang ini PSN apa segala macam, dibilang PSN-nya seluruh PIK, enggak. Dan pakai logika bisnis aja ya, nggak mau perusahaan di PSN kan. Rugi dong, orang udah bangun, udah keluar biaya, tiba-tiba di PSN kan, diambil negara namanya itu. Dan perusahaan itu kan bukan perusahaan sakit. Saya setuju kalau misalnya begini, masyarakat tidak mau pindah dari situ. Ada orang yang mau usaha, mau beli lahannya, nggak setuju, ya udah. Nah, masyarakat minta ke negara, negara bantuin gue dong, bantuin kami mau usaha. Nah, mestinya kayak begitu. Tapi kalau head to head bahwa jangan menggusur, saya juga setuju bahwa masyarakat itu penting punya tanah. Tapi persoalannya kan saya juga ketemu, saya nggak bilang semuanya ya, saya ketemu bahwa masyarakatnya mau jual. Ramenya kenapa? Ramenya soal harga. Itu. Jadi hati-hati, ini rakyat atau individu-individu. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, proses pembebasan lahan dan penggusuran tempat tinggal warga justru tidak sejalan dengan tujuan dari PSN. Dia membeli tanah, dia mau bangun, tetapi menggunakan fasilitas negara. Kan sudah ada tuh rame bahwa itu perlu Anda selidiki sebagai wartawan. JOP-nya diturunkan, misalnya tadinya 100.000 per meter jadi cuma 10.000. Ya kan, atau 50, nanti dia belinya 75, ini sudah ganti untung, padahal kebijakannya diturunkan dulu, itu biadab betul itu, nggak bisa begitu kan, masyarakat itu dirugikan bukan diuntungkan supaya dia hidupnya lebih baik kan, mereka tidak mungkin hidup di situ, pasti pergi dari situ kan, marwah PSN itu jadi hilang, nggak ada, dia kan harusnya diberikan di situ, proyeknya di situ, supaya masyarakat di situ itu sejahtera. Itulah inti umumnya. Ombudsman RI juga telah meninjau langsung ke lokasi pembangunan proyek PSN PIK 2. Ombudsman akan kawal dan pastikan layanan publik tidak terganggu. Tadi saya melihat hampir sejauh 1 kilometer lah, kurang lebih ya, 1 kilometer dari bibir pantai. Itu dipagar oleh pagar bambu berlapis-lapis. Jadi seolah-olah ini ada coupling luasan-luasan tertentu blok. Jadi tidak hanya satu pagar saja, tetapi berlapis-lapis. Tentunya saya belum paham maksud pemageran bambu seperti itu untuk apa. Tapi yang jelas ini sangat nyata mengganggu nelayan kita dalam mencari ikan sehari-hari di laut. Dan kejadian ini sudah 3 bulan. Tentunya ini merupakan isu publik yang Ombudsman Republik Indonesia wajib hadir sebagai representasi dari keadilan negara untuk memastikan bahwa layanan publik ini tidak terganggu.